Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Siapkan kopi plus udutnya, soklah kita kancutkan lagi Wiro Sablengnya. Episode, Maut Bernyanyi di Pajajaran. Seorang pemuda berpakaian putih sedang berjalan santai sambil bersiul-siul aneh tak karuan, sesekali matanya menjelajah pemandangan di sekitarnya. Namun siulan si pemuda tiba-tiba terhenti ketika ia mendengar suara tawa yang lain, dan suara tawa ini disertai bau harum sesuatu cairan yang melesat ke arahnya. Si pemuda gondrong itu melompat ke samping dengan kecepatan seperti kodok, dan cairan itu pun mengenai sebuah pohon hingga pohon tersebut berlubang dan mengeluarkan asap tipis. Si pemuda sendiri kejutnya bukan kepalang. Baru saja setengah harian berjalan tahu-tahu sudah ada orang lain yang inginkan nyawanya. Dia memandang ke arah datangnya semburan cairan aneh tadi. Baru saja dia palingkan kepala, mendadak dari atas menderulah ratusan tetes cairan tadi laksana badai. Pemuda itu berseru nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke atas. Ratusan tetes cairan itu muncrat kembali ke atas hingga mengakibatkan dahan dan daun menjadi berlubang seperti terkena tusukan paku. Namun anehnya si pemuda belum juga dapat menemukan manusia yang menyerangnya itu. Pemuda gondrong itu pun berteriak agar manusia itu segera keluar. Teriakannya ini diikuti dengan gerakan tangannya yang memukul ke atas pohon. Serangkum angin dahsyat laksana topan melanda pohon besar itu hingga membuat hampir semua daun-daun berguguran. Hanya menyisakan sebagian ranting-ranting dan dahan besar saja. Setelah pohon besar itu nyaris gundul maka terlihatlah seorang tua dengan berselempang kain putih tengah duduk di puncak pohon. Orang tua ini memiliki rambut dan janggut yang putih. Di punggungnya ada dua bumbung bambu yang berisi tuak yang sangat harum. Dengan santuy dia menenggak tuak dalam bumbung bambu tersebut. Melihat hal ini si pemuda untuk sejenak merenung. Ia teringat dengan cerita gurunya bahwa ada seorang jago tua yang doyan mabok. Ilmunya sangat tinggi dan ia termasuk pendekar golongan putih yang memerangi kejahatan. Tapi saat ini si pemuda sedikit bingung. Apa alasan si orang tua itu menyerangnya? Kemudian si pemuda segera berteriak yang disertai tenaga dalam. Agar suaranya sampai ke atas pohon raksasa itu, si pemuda bertanya kepada si orang tua apakah ia saat ini berhadapan dengan tokoh yang bergelar Dewa Tuak. Orang tua di puncak pohon elus jenggotnya sebentar, ia pun meneguk tuak lalu berkata, "Orang muda, matamu sangat tajam dapat mengenali aku yang sudah 80 tahun ini. Tapi apakah kau mau terima undanganku untuk datang ke puncak pohon ini dan meneguk tuak harum dari kahyangan bersamaku?" Begitulah Dewa Tuak menamakan tuaknya dengan sebutan tuak kahyangan. Memang soal rasa dan harumnya tuak itu sukar dicari tandingannya. Si pemuda tersenyum dan berkata, "Orang tua, kau baik sekali. Hari ini aku ada keperluan mendesak. Mungkin di lain kali aku bisa terima undanganmu. Terima kasih atas kebaikanmu dan sungguh senang rasanya dapat kenal dengan seorang tokoh persilatan yang selama ini namanya dikenal di 8 penjuru angin." "Bisa aja lu Tong, kau keliwat memuji anak muda," jawab Dewa Tuak pula. "Aku sudah melihatmu sejak dari ujung pedataran Gersang sana. Kutunggu kau sampai ke sini, tapi sampai di hadapanku kau menolak undanganku. Mungkin tuakku ini kurang baik, tidak harum." Si pemuda berpikir sebentar, agaknya tak menjadi halangan kalau dia menerima undangan Dewa Tuak dan bicara-bicara dengan orang tua itu di puncak pohon. Sambil tersenyum tipis si pemuda menghentakkan kakinya dan laksana seekor elang melayanglah pemuda itu ke puncak pohon. Puncak pohon itu selebar meja bundar luasnya. Meski tidak beranting dan bercabang serta tak berdaun lagi namun di tempat setinggi itu sejuk juga rasanya. "Aku terima undanganmu Dewa Tuak," kata si pemuda seraya duduk di satu bagian yang menonjol bekas patahan cabang pohon. Dewa Tuak girang sekali. "Memang tak ada ruginya menerima undanganku orang muda. Tuak enak, tempat duduk bagus. Seantero daerah sini bisa kau lihat dengan jelas." Memang ketika duduk di atas pohon itu si pemuda dapat melihat pemandangan indah sejauh mata memandang. Dewa Tuak segera ambil salah satu bumbung tuaknya dan memberikannya pada tamunya. "Kau biasa minum tuak anak muda?" "Pernah juga," kata si pemuda. Padahal seumur hidupnya baru hari itu dia melihat tuak dan belum pernah merasakan sama sekali rasanya minum tuak. Disambutinya bumbung bambu itu dari tangan Dewa Tuak, sementara Dewa Tuak mengambil bumbung yang satu lagi, dia masih juga berpura-pura menikmati pemandangan sekelilingnya. "Ayo orang muda,
Silahkan minum, kata Dewa Tuak, kau harus tahu, tuakku ini tuak murni. Kalau belum biasa nanti kau bisa mabuk atau pusing dan menggelinding dari pohon ini. Si pemuda tertawa, segera ditempelkannya bibirnya ke tepi bumbung bambu. Sedikit saja tuak itu menjalari tenggorokannya maka seluruh badannya menjadi hangat, pemandangannya menjadi jernih sedang pikirannya terasa tenang. Bagaimana rasanya? Tanya Dewa Tuak. Tuakmu betul-betul bagus sekali orang tua. Tak salah kalau kau namakan tuak dari Kahyangan. Dewa Tuak tertawa senang. Kau ini datang dari mana anak muda? Barusan dari Jatiwalu. Jatiwalu kampung jelek, banyak rampok, kata Dewa Tuak pula. Dan rampoknya orang situ-situ juga. Si pemuda berpikir kalau Dewa Tuak tahu apa yang terjadi di Jatiwalu kenapa dia tidak turun tangan. Dewa Tuak agaknya maklum apa yang terpikir oleh si pemuda. Lantas dia berkata, aku malas dan bosan dengan urusan-urusan tengik macam begituan. Karenanya kubiarkan saja apa yang terjadi di kampung itu. Orang kampung sana agaknya tidak mau peduli dengan nasib mereka. Lebih senang ditindas. Nanti keadaan di sana akan baik dengan sendirinya. Lalu Dewa Tuak meneguk tuaknya kembali. Setelah diam beberapa lamanya bertanyalah si pemuda, Dewa Tuak, apakah pohon besar ini tempat kediamanmu? Kenapa kau tanya begitu? Karena kalau betul berarti aku yang muda telah turun tangan semena-mena membuat pohon ini jadi gundul begini. Dan aku harus haturkan maaf kepadamu. Dewa Tuak tertawa mengekeh sampai tuaknya berlelehan di tepi mulut. Aku senang pada pemuda macammu. Tak percuma 1 tahun aku duduk di sini menunggu. Kau cocok buat jodoh muridku. Dewa Tuak meneguk tuaknya lagi, tapi sambil meneguk matanya melirik pada si pemuda. Akan tetapi si pemuda tentu saja kagetnya tiada terkira, mendengar ucapan Dewa Tuak itu. Mukanya merah karena jengah. Rupanya dunia ini terlalu banyak manusia-manusia aneh, pikirnya. Diteguknya sedikit lagi tuak harum dalam bumbung. Kemudian, bumbung bambu itu diserahkannya kepada pemiliknya kembali. Dahagaku sudah lepas Dewa Tuak. Tuakmu enak sekali. Aku ucapkan terima kasih dan sekarang aku minta diri untuk meneruskan perjalanan. Orang muda, matahari masih belum bergeser, angin masih sejuk dan pemandangan indah masih banyak yang belum kau lihat. Kenapa mesti buru-buru? Si pemuda tersenyum. Kurasa sudah cukup. Di lain hari jika ada kesempatan aku yang muda ini pasti akan membalas undangan serta suguhan tuakmu yang enak itu. Dewa Tuak letakkan kedua bumbung tuaknya di punggung. Ditepuknya bahu pemuda itu. Kau tak boleh pergi anak muda. Kau mesti ketemu dulu dengan muridku. Kau berjodoh dengan dia. Mari kita turun. Dewa Tuak menarik lengan si pemuda dan keduanya loncat turun ke tanah laksana 2 ekor burung Raja Wali. Tapi sampai di tanah si pemuda segera lepaskan tangannya yang dipegang dengan halus. Dia menjurah hormat, lain kali kita bertemu lagi Dewa Tuak. Terima kasih atas suguhanmu. Tapi baru saja si pemuda berlalu beberapa tombak, tubuhnya sudah terhenti dan tertarik ke belakang kembali. Seutas benang sutera halus telah melilit pinggangnya. Ternyata Dewa Tuaklah yang punya benang itu dan menariknya. Anak muda, aku sudah bilang kenapa buru-buru. Kau belum ketemu dengan muridku, mari. Kalau bukan berhadapan dengan Dewa Tuak mungkin si pemuda sudah keluarkan semprotan memaki. Namun saat itu dengan menahan hati berkatalah si pemuda, Dewa Tuak, kita baru saja berkenalan hari ini. Manusia bodoh dan jelek macam aku ini mana pantas dijodohkan dengan seorang murid pendekar besar macam kau. Masih banyak lain orang yang lebih pantas. Pemuda itu hendak berlalu lagi tapi benang sutera halus itu masih juga melilit pinggangnya. Meneliti sutera halus itu si pemuda bukan tak mampu untuk memutuskannya. Tapi dia khawatir itu akan membuat Dewa Tuak tidak bersenang hati. Sementara itu didengarnya Dewa Tuak mengeluarkan suara suitan aneh. Sesosok bayangan ungu muncul di hadapan pemuda itu dan nyatanya adalah seorang gadis berpakaian ungu dan berpita ungu. Melihat paras gadis ini mau tak mau pemuda rambut gondrong itu tertarik juga. Orang muda, kau lihat sendiri, muridku toh tidak jelek, bagaimana? Paras si pemuda jengah sekali. Gadis baju ungu lebih lagi. Ditundukkannya kepalanya sampai dagu dan dadanya hampir menempel. Muridmu memang cantik Dewa Tuak, kata si pemuda. Tapi tampangku yang terlalu buruk sehingga tidak cocok. Sebaiknya cari pemuda yang dia sukai sendiri.
Dewa Tuak, selamat tinggal. Abis berkata demikian si pemuda sentil benang sutera yang melilit pinggangnya dan benang itu pun putus. Pemuda geblek, dikasih perawan malah kabur, maki Dewa Tuak. Dia berseru, "Hai pemuda, tunggu dulu, kau masih belum terangkan nama." Orang tua ini keluarkan segulung tali rotan dan dilemparkannya ke arah pinggang pemuda yang tengah larikan diri. Si pemuda yang tahu dirinya hendak dilibat kembali pukulkan telapak tangan kanannya ke belakang. Sesiur angin kencang menderu deras, menahan lontaran tali rotan, terus menyambar ke arah si orang tua. Dewa Tuak terpaksa loncatkan diri ke atas karena maklum angin yang datang menyambar itu bukan angin biasa. Sambaran angin meratakan semak belukar rendah kemudian menghantam pohon kayu besar. Tak ampun lagi pohon raksasa itu tumbang patah dua dengan suara berisiknya hampir terdengar di seluruh lereng bukit. Dewa Tuak geleng-gelengkan kepalanya. "Sayang sekali," katanya. "Sayang aku tak dapatkan pemuda itu." Ketika dia memasukkan tali rotannya ke balik pakaiannya, orang tua ini terkejut. Pada bagian pohon besar yang masih berdiri di tanah tapi akar-akarnya hampir berserabutan keluar, kelihatan tertera 3 buah angka 212. Dewa Tuak memandang pada gadis berbaju ungu di sampingnya, lalu memandang lagi pada 3 buah angka di batang pohon dan kemudian merenung. 3 deretan angka itu telah menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. 3 deretan angka yang berarti maut bagi kaum persilatan golongan hitam. Apakah kini angka 212 itu telah muncul kembali? Dunia persilatan pasti akan gempar seperti masa 20 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di kepala Dewa Tuak saat itu ialah siapa adanya pemuda gagah tadi. Apakah dia muridnya Eyang Sinto Gendeng? Kalau betul berarti munculnya kembali seorang tokoh gagah dengan gelar, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dewa Tuak palingkan kepala pada anak muridnya. "Anggini, kau telah lihat kehebatan itu pemuda. Kau mesti cari dan kejar dia sampai dapat. Kalau tidak dapat, jangan kembali ke pertapaan." "Tapi guru, tidak ada tapi-tapian Anggini. Kejar pemuda itu, dengan jalan apapun kau mesti bisa ambil dia jadi kawan hidupmu karena dia akan menguasai dunia persilatan dalam waktu yang singkat." Anggini si gadis baju ungu berdiri termanggu. "Tunggu apa lagi?" tanya gurunya. Gadis ini tak bisa berkata apa-apa lagi melainkan segera meninggalkan tempat itu ke jurusan lenyapnya si pemuda yang telah menerangkan angka 212 pada batang pohon. Sang surya sudah lama bergeser ke ufuk barat. Warnanya yang tadi demikian terik menyilaukan kini memudar merah kekuningan, seperti tiada sanggup menahan dirinya dirampas oleh kedatangan sore. Sore yang akan dirampas oleh senja dan senja yang akan bertekuk lutut di pintu malam. Jalan yang ditempuh pemuda itu semakin sukar, berliku dan menanjak. Di kiri kanan senantiasa mengapit batu karang putih yang tiada berubah dari zaman ke zaman. Mendadak dari puncak batu karang di sebelah timur melengking suara suitan aneh yang menusuk telinga si pemuda. Dengan waspada pemuda ini putar kepala dan mendongak ke atas. Puncak karang itu tingginya sekira 25 tombak. Curam dan terjal sukar untuk didaki. Tapi mata si pemuda yang tajam dapat melihat bekas cungkilan-cungkilan pada sepanjang lereng karang mulai dari bawah sampai ke atas. Cungkilan-cungkilan itu merupakan tangga penolong. Meski demikian, jangan harap manusia biasa bisa mempergunakannya. Sekali tergelincir maka tubuh akan amblas ke bawah dan ditunggu oleh gundukan batu karang runcing. Suara suitan aneh itu terdengar lagi lebih keras dan nyaring dari yang pertama. Dan sesaat mata si pemuda berputar kembali ke puncak batu karang itu, dia terkejut melihat kemunculan seorang tua bermuka brewok yang kaki kanan dan tangan kanannya buntung. Anggota badan yang buntung ini disambung dengan kayu. Pada ujung kayu dari lengan menancap sebuah benda berbentuk arit yang berkilau ditimpa sinar matahari di ambang sore itu. Di tangan kirinya ada sebuah tongkat biru dari besi murni. Karena puncak karang di mana manusia brewok ini berdiri tinggi sekali, maka si pemuda tak dapat mengenali dengan jelas potongan muka orang ini, apalagi tertutup brewok. Tak ampun lagi pohon raksasa itu tumbang patah dua dengan suara berisiknya hampir terdengar di seluruh lereng bukit. Dewa Tuak geleng-gelengkan kepalanya. "Sayang sekali," katanya. "Sayang aku tak dapatkan pemuda itu." Ketika dia memasukkan tali rotannya ke balik pakaiannya, orang tua ini terkejut.
Pada bagian pohon besar yang masih berdiri di tanah tapi akar-akarnya hampir berserabutan keluar, kelihatan tertera 3 buah angka 212. Dewa Tuak memandang pada gadis berbaju ungu di sampingnya, lalu memandang lagi pada 3 buah angka di batang pohon dan kemudian merenung. 3 deretan angka itu telah menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. 3 deretan angka yang berarti maut bagi kaum persilatan golongan hitam. Apakah kini angka 212 itu telah muncul kembali? Dunia persilatan pasti akan gempar seperti masa 20 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi tanda tanya besar di kepala Dewa Tuak saat itu ialah siapa adanya pemuda gagah tadi. Apakah dia muridnya Eyang Sinto Gendeng? Kalau betul berarti munculnya kembali seorang tokoh gagah dengan gelar, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dewa Tuak palingkan kepala pada anak muridnya. Anggini, kau telah lihat kehebatan itu pemuda. Kau mesti cari dan kejar dia sampai dapat. Kalau tidak dapat, jangan kembali ke pertapaan. Tapi guru, tidak ada tapi-tapian Anggini. Kejar pemuda itu, dengan jalan apapun kau mesti bisa ambil dia jadi kawan hidupmu karena dia akan menguasai dunia persilatan dalam waktu yang singkat. Anggini si gadis baju ungu berdiri termanggu. Tunggu apa lagi? Tanya gurunya. Gadis ini tak bisa berkata apa-apa lagi melainkan segera meninggalkan tempat itu ke jurusan lenyapnya si pemuda yang telah menerangkan angka 212 pada batang pohon. Sang surya sudah lama bergeser ke ufuk barat. Warnanya yang tadi demikian terik menyilaukan kini memudar merah kekuningan, seperti tiada sanggup menahan dirinya dirampas oleh kedatangan sore. Sore yang akan dirampas oleh senja dan senja yang akan bertekuk lutut di pintu malam. Jalan yang ditempuh pemuda itu semakin sukar, berliku dan menanjak. Di kiri kanan senantiasa mengapit batu karang putih yang tiada berubah dari zaman ke zaman. Mendadak dari puncak batu karang di sebelah timur melengking suara suitan aneh yang menusuk telinga si pemuda. Dengan waspada pemuda ini putar kepala dan mendongak ke atas. Puncak karang itu tingginya sekira 25 tombak. Curam dan terjal sukar untuk didaki. Tapi mata si pemuda yang tajam dapat melihat bekas cungkilan-cungkilan pada sepanjang lereng karang mulai dari bawah sampai ke atas. Cungkilan-cungkilan itu merupakan tangga penolong. Meski demikian, jangan harap manusia biasa bisa mempergunakannya. Sekali tergelincir maka tubuh akan amblas ke bawah dan ditunggu oleh gundukan batu karang runcing. Suara suitan aneh itu terdengar lagi lebih keras dan nyaring dari yang pertama. Dan sesaat mata si pemuda berputar kembali ke puncak batu karang itu, dia terkejut melihat kemunculan seorang tua bermuka brewok yang kaki kanan dan tangan kanannya buntung. Anggota badan yang buntung ini disambung dengan kayu. Pada ujung kayu dari lengan menancap sebuah benda berbentuk arit yang berkilau ditimpa sinar matahari di ambang sore itu. Di tangan kirinya ada sebuah tongkat biru dari besi murni. Karena puncak karang di mana manusia brewok ini berdiri tinggi sekali, maka si pemuda tak dapat mengenali dengan jelas potongan muka orang ini, apalagi tertutup brewok. Hanya samar-samar bisa dilihatnya bahwa manusia ini adalah seorang tua yang bertampang angker. Melihat kepada brewok yang memenuhi mukanya, yakinlah hati si pemuda bahwa dia sudah dekat ke tempat tujuannya. Mungkin juga sudah sampai. Dipandang demikian rupa, si muka angker brewok juga memandang pada si pemuda secara tajam menyorot. Tapi sebegitu jauh tidak buka suara. Si pemuda yang menjadi tak sabar lambaikan tangan dan menjura memberi hormat. Orang tua, aku yang muda ini mau tanya apakah ini jalannya ke Goa Sanggreng. Orang yang ditanya kerutkan kening. Bocah gondrong, apakah kau yang dijuluki Pendekar Kapak Maut Naga Geni? 212. Pemuda yang berada di bawah batu karang terkejut sekali. Siapakah orang tua brewok bermuka angker ini? Apakah guru atau kakak seperguruannya bergola ungu, yaitu musuh yang telah mengundangnya untuk datang ke Goa Sanggreng? Aku merasa tak ada orang yang berjuluk demikian orang tua, menyahuti si pemuda yang tak lain dari Wiro Sableng adanya. Si muka brewok masih memandang menyorot pada pemuda itu. Memang adalah tak dapat dipercayainya kalau pemuda ini adalah Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, karena angka 212 telah menggetarkan dunia persilatan pada 20 tahun yang lalu. Tapi ciri-ciri yang diterangkan muridnya tentang pemuda ini sama persis. Akhirnya si brewok bersuit lagi. Kali ini suara suitannya lain dari yang tadi.
Dan sesaat kemudian muncullah sosok tubuh berpakaian hitam. Orang ini mukanya juga berewol dan Wiro dapat mengenalinya sebagai orang yang dulu telah menantangnya, yaitu Bergola Ungu. Kini dia yakin bahwa si kaki buntung itu punya sangkut paut erat dengan Bergola Ungu. Dari bawah dilihatnya kedua orang itu bercakap-cakap, sedang si buntung sekali-kali menunjuk-nunjuk dengan tongkat birunya ke arah Wiro. Tiba-tiba terdengarlah tawa bergelak dari si kaki buntung. Daerah di sekitarnya seperti dirobek oleh suara tawanya. Sambil tertawa diketuk-ketukannya tongkat di tangan kirinya ke atas batu karang. Batu karang itu bergetar dan bagian yang kena ketuk hancur lebur menjadi pasir. Kemudian kedua mata orang tua buntung itu kembali memandang tajam pada Wiro Sableng. Kalau kau bukan pendekar 212 palsu, pastilah kau muridnya si Sinto Gendeng. Ternyata kau tak ada ubahnya seperti bocah ingusan lainnya. Tak ubah seperti gurumu sendiri. Bego dan keblinger. Jaga mulutmu orang tua, bentak Wiro marah karena gurunya dihina. Tapi diam-diam dia juga heran kalau si muka berewok yang satu ini tahu nama gurunya. Melihat kepada umur mungkin kira-kira dia seumur dengan Eyang Sinto Gendeng. Berewok buntung itu tertawa lagi dan berkata, muridku Bergola Ungu bicara terlalu hebat tentang kau. Tapi setelah berhadapan muka nyatanya kau hanya kosong melompong. Tadinya mendengar kematian 3 muridku aku ingin mengajaknya bertempur sampai 100 jurus. Hendak ku pecahkan kepalanya dengan tongkat biru besi murni ini. Tapi nyatanya dia adalah seorang bocah piik, masih pantas ngempeng. Pakai baju aja belum becus. Pendekar potongan macammu ini sekali aku ayunkan tongkat saja pasti sudah kelojotan. Panas hati Wiro Sableng tiada terkirakan. Darah mudanya pun melonjak. Orang tua, bicaramu terlalu sombong. Apakah kau tahu bahwa semut itu sanggup mengalahkan gajah? Apakah kau juga tahu bahwa manusia itu bisa terpeleset oleh sebutir batu kecil berlumut? Si berewok kaki buntung tertawa dingin. Barangkali kau belum tahu kebalikan ucapanmu itu orang muda. Tahukah kau bahwa semut itu sekali dipijak oleh gajah akan menjeret amblas ke dalam tanah? Tahukah kau kerikil kecil itu kalau ditendang akan mental jauh tiada daya? Wiro Sableng keluarkan suara mendengus dari hidung. Kadangkala manusia keliwat pintar jadi bicara terbalik-balik macam kau, tapi tak apa, aku tak ada urusan dengan kau. Biar aku bicara dengan Bergola Ungu. Si orang tua tertawa berkekeh. Jangan sebut soal tak ada urusan geblek. Muridku mati 3 orang, bukan aku yang bunuh. Tapi kau turut bertanggung jawab. Menukas Bergola Ungu. Buset dah, kata Wiro. Di depan hidung gurumu kau bisa buka bacot Bergola Ungu. Aku sudah datang untuk menerima tantanganmu. Bergola Ungu tertawa mengejek. Ini bukan gua Sanggreng Wiro. Bukan di sini ajalmu harus kau pasrahkan. Keren betul cocotmu Bergola. Manusia kalau sudah lupa nasib memang persis macam kau. Kau itu dulu anak kampung Jatiwalu. Yang sekarang punya sedikit ilmu saja lantas jadi kepala rampok. Tapi lantas menantang aku dan ngadu sama gurunya. Kalau aku jadi kau lebih baik terjun dari atas puncak karang itu ke bawah, mampus bunuh diri. Mendengar ejekan ini wajah Bergola Ungu menjadi merah, mulutnya terkatup rapat dan gerahamnya bergemeletkan. Namun tak ada suara jawaban darinya. Maka berkatalah si berewok tua kaki buntung. Bocah 212, karena kau bicara begitu congkak tentu kau punya sedikit ilmu yang diandalkan. Aku yang sudah tua ingin sekali bertukar pengalaman. Wiro Sableng tertawa-tawa. Kau yang sebenarnya congkak orang tua. Apakah umurmu yang sudah bangkotan itu masih belum cukup puas untuk melakukan pertempuran? Tapi kalau kau berkeras hati mau iseng-iseng tukar pengalaman, aku yang muda tidak keberatan, kata Wiro sambil gosok-gosokkan telapak tangannya satu sama lain, tapi aku ingin tahu nama dan siapa kau lebih dahulu. Si orang tua kembali tertawa macam tadi yang menggetarkan seantero daerah batu karang itu. Aku adalah penghuni Gua Sanggreng yang sudah 40 tahun malang melintang dalam rimba persilatan. Kau dengar itu bocah, dan kalau kau perlu tahu namaku, akulah yang bernama Bladra Wikuyana si angin topan dari barat. Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar nama asli serta julukan si berewok kaki buntung itu, karena dari gurunya,
dia diberitahu bahwa Angin Topan dari Barat adalah satu tokoh persilatan sakti yang memimpin sebuah perguruan di Jawa Barat. Namanya cukup tenar tapi dicurigai adalah kaki tangan golongan hitam atau golongan jahat. Namun demikian pemuda ini sama sekali tidak unjukkan rasa takut. Malah dia tertawa bergelak, "Julukanmu hebat juga orang tua. Tapi setahuku angin itu hanyalah satu benda kosong belaka dan berbau busuk bila keluar dari pantat." Bladra Wikuyana seketika menjadi marah. "Bocah setan, kau berani kurang ajar terhadap Angin Topan dari Barat. Rasakan ini." Bladra Wikuyana menyapukan tongkat birunya ke bawah, dan angin sedahsyat topan melanda pendekar 212. Pemuda ini balas dengan hantaman tangan ke udara dan mengirimkan pukulan angin puyuh. Maka terjadilah hal yang sangat hebat. Dua pukulan angin yang sama mengeluarkan suara mengaung itu, begitu bentrokan menimbulkan letupan udara yang kerasnya bukan kepalang. Bukit dan puncak karang bergetar. Semak belukar dan pohon-pohon rambas ke tanah. Pukulan angin puyuh yang Wiro Sableng keluarkan telah membuyarkan pukulan angin topan dari tongkat Bladra Wikuyana. Namun demikian Wiro Sableng masih kena juga, diterpa sambaran angin pukulan lawan sehingga untuk sesaat tubuhnya menjadi limbung. Bladra Wikuyana terbeliak kaget. Hantaman tongkat birunya tadi telah mempergunakan hampir sepertiga bagian tenaga dalamnya. Dia sudah memastikan kalau tidak mampus pastilah sekurang-kurangnya pemuda itu kelojotan muntah darah. Tapi nyatanya itu tidak menjadi kenyataan. Di bawahnya Wiro Sableng dilihatnya masih berdiri kokoh. Maka berserulah Bladra Wikuyana, "Orang muda, ilmumu cukup bagus untuk diandalkan. Aku tunggu kau di perguruan Gua Sanggreng." Abis berkata begitu manusia ini menarik lengan bergolau ungu. Sekejapan saja guru dan murid itu lenyap dari pemandangan Wiro Sableng. Si pemuda garuk kepala, "Tongkat itu hebat sekali," katanya dalam hati. Tapi dia tak menunggu lebih lama. Segera dia melompat ke atas puncak karang yang tingginya puluhan tombak itu. Puncak karang itu ternyata licin sekali. Kalau saja ilmu meringankan tubuhnya dari kelas rendahan pastilah kakinya akan tergelincir. Wiro memandang berkeliling mencari jejak kemana larinya kedua orang tadi. Matanya yang tajam segera menangkap bayangan Bladra Wikuyana dan muridnya di balik karang sebelah timur. Tanpa buang waktu pendekar 212 segera lompat ke karang yang terdekat. Laksana seekor Raja Wali dia melompat kian kemari sampai akhirnya orang yang dikejarnya itu lenyap di sebuah jurang batu karang yang dalam sekali. Wiro berdiri di tepi jurang batu itu, matanya memandang ke bawah. Untuk melompat turun sangat tidak mungkin. Jurang itu dalamnya lebih dari 100 tombak. Berarti tidak mungkin pula Bladra Wikuyana dan bergolau ungu terjun ke jurang batu itu. Tapi tiba-tiba mata Wiro melihat sebuah tangga tali yang kuat di tepi jurang sebelah selatan. Segera dia menuju ke sana dan memeriksa tangga tali itu. Dia berpikir sejenak, kemudian dengan cepat menuruni tangga tali. Bagian bawah jurang batu itu hampir merupakan pedataran batu yang sedikit sekali tumbuhannya. Penuh waspada pendekar 212 segera memeriksa keadaan. Tiba-tiba menggema suara suitan dari arah utara yang dibalas pula oleh suara suitan dari arah barat. Wiro segera menuju ke barat. Sementara itu di atas jurang, sesosok tubuh yang sudah sejak lama menguntit Wiro Sableng hentikan langkahnya dekat tangga tali. Ia tak berani menuruni tangga tali itu. Wiro berdiri di balik sebuah batu karang berbentuk pilar. Sekurang-kurangnya batu karang itu bisa menjadi tameng baginya dari musuh yang menyerang secara diam-diam. Dari balik batu berbentuk pilar ini dia memandang ke depan. Tepat di antara dua batang kayu besar yang sangat rendah, maka beberapa puluh tombak di depannya dilihatnya sebuah gua besar. Kemudian didengarnya lagi suara suitan. Kali ini dari sebelah belakangnya. Suitan ini disambut oleh suitan yang menggema keluar dari dalam gua. Pemuda ini menunggu dengan tidak sabar. Kemana perginya kedua orang tadi? Apakah masuk ke dalam gua itu? Dan apakah gua itu yang bernama Gua Sanggreng? Lalu apakah saat itu dia sudah berada di perguruan Gua Sanggreng? Tiba-tiba terdengar suara suitan yang lebih hebat dari suitan-suitan tadi. Dan Wiro melihat, dari mulut gua keluarlah dua lusin manusia, semuanya laki-laki, ada yang berewokan ada yang tidak, dan semuanya mengenakan pakaian hitam dengan ikat pinggang kain putih. Pada pinggang masing-masing tersisip sebatang tongkat biru yang sama bentuknya dengan milik Bladra Wikuyana.
Ke-24 orang itu membentuk dua barisan panjang mulai dari mulut gua sampai ke pelataran batu. Tak lama kemudian muncullah Bladra Wikuyana diiringi oleh Bergola Wungu. Pendekar kapak naga geni 212 tak usah sembunyi di balik pilar. Keluarlah, seru Bladra Wikuyana. Pemuda itu segera keluar dari balik tiang batu karang dan berdiri waspada di ujung pelataran. Angin topan dari barat. Sandiwara atau tari-tarian apakah yang akan kau pertunjukkan kepadaku? Bladra Wikuyana tertawa hambar. Dasar manusia tolol, ajal sudah di depan mata masih juga ngelawak. Tahukah kau bahwa siapa yang sudah masuk kemari, berarti tak ada lagi jalan keluar. Artinya mampus di sini. Wiro Sableng menyengir. Katanya, kalau begitu kalian semua di sini juga sama-sama ikut mampus dengan aku. Kembali Bladra Wikuyana tertawa hambar. Ditepukkannya kedua tangannya. Turunkan tangga tali, perintahnya. Dua orang anak murid perguruan Gua Sanggreng segera melaksanakan tugas itu. Bladra Wikuyana berkemik. Tangga tali telah diturunkan berarti umurmu semakin singkat. Tapi ada syarat jika kau kepingin hidup terus, berlutut minta ampun di hadapanku dan bergabung denganku. Wiro Sableng tertawa meledak. Muridmu Bergola Wungu menantang aku datang kemari untuk bertarung. Tahu-tahu kini diajak bergabung, malah disuruh berlutut. Enak betul bikin aturan. Kalau begitu kau datang ke sini betul-betul untuk antarkan jiwa. Kata Bladra Wikuyana pula. Abis berkata begitu dia bertepuk tangan satu kali. Bereskan dia dengan gebrakan 6 tongkat merenggut nyawa. Bentak Bladra Wikuyana dengan geram sekali. Maka 6 orang muridnya segera melompat mengurung pendekar 212 dengan tongkat di tangan. Ketahuilah. Yang akan kalian hajar itu adalah seorang bocah yang mengaku bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Bladra Wikuyana bersuit keras. Keenam muridnya juga bersuit keras dan dengan serentak menyerang Wiro Sableng. 6 larik sinar biru mengambang di udara kian kemari dalam gerakan yang sangat tak menentu, mengeluarkan suara bersiuran dan kesemuanya menyerang pendekar bertangan kosong itu. Wiro lompat ke udara dan berteriak, angin topan dari barat. Kenapa muridmu yang tak ada sangkut paut dengan aku kau suruh maju? Apa kau tidak punya nyali? Bladra Wikuyana menyahut dengan membentak, kalau kau ada urusan dengan salah seorang di sini berarti kau berurusan dengan perguruan Gua Sanggreng. Saat itu keenam murid perguruan Gua Sanggreng melompat pula ke udara dan menyerang Wiro Sableng dengan dahsyat. Tapi dengan pergunakan jurus belut menyusup tanah, maka pendekar 212 yang diserang oleh mereka telah berdiri di pelataran batu kembali. Maka bentrokanlah 6 tongkat biru itu di udara. Dasar tolol, maki Bladra Wikuyana pada murid-muridnya, aku beri kesempatan 3 jurus lagi pada kalian. Kalau tak berhasil merubuhkan bangsat itu, kalian mesti mundur dan terima hukuman. Ternyata gebrakan 6 tongkat merebut nyawa yang dikeluarkan 6 murid perguruan Gua Sanggreng tadi tidak mampu merubuhkan pendekar 212. Kini karena takut terima hukuman dari guru mereka, keenamnya segera putar tongkat dengan sebat dan lancarkan 6 tusukan pada 6 bagian tubuh Wiro Sableng. Bentakan dahsyat menggema dan menggetarkan jurang batu itu, hingga bulu tengkuk murid perguruan Gua Sanggreng bergidik, bukan saja oleh kedahsyatan bentakan tadi, tapi juga menyaksikan bagaimana 6 kawan mereka kini berdiri kaku tegang di tengah pelataran, hal itu karena tubuh mereka sudah kena ditotok lawan. Sedang pendekar 212 saat itu berdiri tenang-tenang bahkan bersiul-siul. Rasa tak percaya membuat Bladra Wikuyana buka matanya lebar-lebar dan hatinya merutuk. Tiba-tiba dicabutnya tongkat birunya dari pinggang dan disapukannya ke muka. Keenam tubuh muridnya berpelantingan laksana daun kering, tapi sekaligus angin topan dahsyat yang keluar dari tongkat ampuh itu telah melepaskan keenamnya dari totokan. Kemudian ketua perguruan Gua Sanggreng itu berkata pada Bergola Wungu, kau majulah, pimpin semua murid yang ada di sini. Bentuk formasi lingkaran pasang surut. Mendengar ini, Bergola Wungu segera melangkah ke muka seraya cabut golok panjang dan bersuit keras 3 kali berturut-turut. Maka menyerbulah 24 manusia berpakaian hitam-hitam, dengan tongkat di tangan di bawah pimpinan Bergola Wungu yang memegang golok panjang, mereka segera membentuk 2 lapis lingkaran yang disebut lingkaran pasang surut. Mereka mengurung Wiro Sableng di tengah-tengah, namun gilanya, yang mau diserang malah tetap berdiri tenang-tenang sambil ngopi. Tiba-tiba Bergola Wungu bersuit nyaring.
Maka berputarlah barisan lingkaran yang sebelah dalam ke arah kiri, sedang barisan lingkaran sebelah luar berputar ke kanan. Mula-mula lambat pelahan, kemudian makin lama makin kencang, saking kencangnya sampai tubuh ke-24 manusia berpakaian hitam itu tidak jelas lagi, hanya merupakan bayang-bayang hitam. Debu yang menutupi pelataran menggebu ke atas dan sambil berputar-putar itu bergolau ungu dan anak buahnya tiada henti berteriak melengking-lengking. Karena putaran dua barisan lingkaran itu makin cepat dan saling berlawanan, serta diiringi lengkingan yang memekakkan telinga dan mengacaukan pikiran, lambat laun kedua pandangan mata pendekar 212 menjadi berkunang-kunang. Kepalanya terasa pusing, dia tertegun beberapa waktu, dan dua baris lingkaran itu kini kelihatan semakin menciut mendekatinya. Bergolau ungu melihat lawan yang mulai terpengaruh dengan bentakan, segera menyerbu dan tebaskan goloknya ke kepala lawan yang terkurung di tengah lingkaran. Serangan ini datangnya secara pengecut yaitu dari belakang. Dan Wiro Sableng dalam tertegunnya itu masih juga bersiul-siul seperti orang lupa diri. Dia hanya merasakan datangnya sambaran angin dari arah belakang. Lalu cepat-cepat menggeser kaki ke samping dan sambil bungkukkan diri balikkan badan. Golok panjang bergolau ungu lewat 1,5 jengkal di atas kepalanya, mengibarkan rambutnya yang gondrong. Dasar pengecut, sudah main keroyok menyerang dari belakang pula, bentak Wiro Sableng. Kedua tangannya bergerak ke muka untuk merampas golok lawan. Namun hampir hal itu terjadi, tahu-tahu 12 ujung tongkat menderu menyerang kedua lengannya. Pendekar 212 terpaksa tarik pulang tangannya sambil hantamkan kaki membabat ke arah beberapa orang pengeroyok dari barisan sebelah depan. Mereka yang diserang tendangan kaki anehnya tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba dari belakang menyeruak kawan-kawan mereka dari barisan kedua, dan menangkis tendangan Wiro Sableng. Sejurus kemudian, barisan depan kembali menyerang dengan 12 tongkat biru mengarah pada 12 bagian tubuh Wiro Sableng. Sementara itu dari atas laksana alap-alap golok bergolau ungu kembali membabat. Inilah kehebatan lingkaran pasang surut ciptaan Bladra Wikuyana. 2 tahun dia melatih murid-muridnya untuk betul-betul memahami jurus tersebut. Meski belum begitu sempurna, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Sambil senyum-senyum dia berdiri menunggu saat di mana matanya akan menyaksikan tubuh Wiro Sableng terpancung belasan senjata muridnya, telinganya bakal mendengar pekik kematian pemuda itu. Tapi tidak kelihatan pendekar 212 terpancung meregang nyawa di tengah pelataran itu. Tiada terdengar pekik kematian Wiro Sableng. Dengan kecepatan luar biasa yang tiada terlihat oleh mata Bladra Wikuyana, maka tahu-tahu Wiro Sableng sudah berada di luar serangan anak-anak muridnya, berdiri dengan tenang dan kembali bersiul-siul. Sebenarnya pemuda bermata tajam ini sudah dapat melihat di mana letak kelemahan barisan lingkaran pasang surut yang mengeroyoknya saat itu. Dengan merobohkan 2 atau 3 orang pengeroyok dari salah satu barisan, maka pastilah lingkaran pasang surut itu akan menjadi kacau balau. Bisa juga sebagian atau seluruh pengeroyoknya ditumpasnya dengan hantaman pukulan angin puyuh atau dinding angin berhembus tindih-menindih. Tapi si pemuda inginkan cara lain yang lebih disukainya sendiri. Maka berserulah pendekar 212, "Angin topan dari pantat, apakah kau pernah lihat manusia dipakai jadi senjata untuk menyerang manusia? Bocah gila, jangan banyak bacot, nyawamu sudah di depan hidung." Anak-anak ciutkan lingkaran dalam sepertiga jurus, teriak Bladra Wikuyana. Siulan pendekar 212 tiba-tiba lenyap berganti dengan suara tertawa aneh yang menegakkan bulu tengkuk. Tubuhnya berkelebat seperti hantu dan tiba-tiba, bergolau ungu merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkeram dengan sangat kuat. Dicobanya untuk meronta dan menendang, tapi cengkeraman itu laksana jepitan besi tak mungkin untuk dilepaskan. Sementara itu tubuhnya menjadi limbung dan terasa terangkat ke atas. Dicobanya membabatkan goloknya dan terdengarlah satu pekikan. Ternyata itu pekikan kawannya sendiri yang kemudian roboh mandi darah. Sesudah itu bergolau ungu tak tahu apa-apa lagi. Wiro Sableng dengan tertawanya yang aneh memegang erat-erat kedua pergelangan kaki bergolau ungu, lalu memutar tubuh manusia itu seperti gangsing. Pekik jerit serta seruan-seruan tertahan terdengar di mana-mana. Barisan lingkaran pasang surut hancur berantakan. Beberapa orang yang masih tak mau menyingkir dan terpukau oleh kedahsyatan itu terpaksa dihantam kitiran dari tubuh bergolau ungu.
Belasan anak murid perguruan Gua Sanggreng bergeletakan di pelataran batu karang dalam keadaan tanpa nyawa. Suara erangan terdengar tiada hentinya. Yang masih hidup yaitu sekitar 9 orang segera menyingkir jauh-jauh ke dinding batu karang. Suara tertawa pendekar 212 berhenti dan berteriak, "Angin topan dari barat. Ini terima bangkai muridmu." Tubuh bergola ungu yang tadi dibuat menjadi kitiran untuk melabrak kawan-kawan sendiri melesat ke arah Bladra Wikuyana. Orang tua ini lambaikan tangan kirinya, dan tubuh bergola ungu terpelanting ke dinding samping. Tentu saja sudah tanpa nyawa lagi, karena sudah sejak tadi kepalanya genjur macam pepaya busuk. Bau anyirnya darah yang mengantarkan kematian banyak nyawa manusia menyesakan pernapasan. Wiro meludah ke tanah dan memandang pada angin topan dari barat.